Awal Januari kemarin kita sudah review Xpander Exit Tourer NIK 2026 di awal tahun. Tapi ternyata di bulan Februari ada sedikit ubahan lagi atau improvement untuk Xpander Exit Tourer. Apa saja perubahannya? Kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberi kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberi kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Ya, di samping kita ada Mitsubishi New Xpander Exit Tourer 2026 ya, yang dimana kita sebenarnya sudah pernah membongkar NIK 2026 juga di awal tahun banget. Tapi ternyata di bulan Februari kemarin resmi Mitsubishi mengumumkan ada sedikit improvement untuk Mitsubishi Xpander khusus tipe Exit Tourer-nya. Nah, kira-kira apa improvementnya dan seperti apa perubahannya nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Mitsubishi, gak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan saya Hulia dari Mitsubishi Sunstar Prima Motor Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli unit terbaru dari Mitsubishi, bisa menghubungi Hulia di 0811 9841 333. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke dealer kami, bisa datang ke Sunstar Prima Motor Fatmawati di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 58-60 Jakarta Selatan. Patokannya adalah 500 meter setelah lampu merah Fatmawati ke arah Blok M. Selain melayani pembelian unit baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin servis mobil Mitsubishi kesayangannya, bisa datang langsung ke showroom kami, atau bisa hubungi Hulia terlebih dahulu, nanti Hulia bantu untuk bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat nanti Ibu Bapak datang ke showroom kami tidak harus antri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian Mitsubishi terbaru, Hulia sudah siapkan banyak promo-promo menarik untuk Anda. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Mitsubishi, baik cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik sampai puluhan juta, bahkan masih bisa nego sampai deal. Selain itu, kami juga masih punya stok Mitsubishi X-Force NIK 2025. Yang mana jika Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan diskon dan tambahan promo-promo menarik lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan ya. Lalu yang kedua, kami juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Hulia, Mitsubishi Xpander. DP-nya mulai dari 19 jutaan saja. Lalu ada Mitsubishi Xpander Cross, DP mulai 20 jutaan. Ada Mitsubishi Destinator, DP mulai 50 jutaan. Pajero dengan DP mulai 70 jutaan. Dan yang terakhir, ada Mitsubishi X-Force. Bapak Ibu dapat memilikinya dengan DP mulai dari 5 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kami juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu dapat memiliki unit Mitsubishi terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kami juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 dan 2 tahun, dan juga bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 3-7 tahun. Lalu yang kelima, kami juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup membayarkan DP 50% di awal dan sisanya dibayarkan tahun depan. Setelah Bapak Ibu menikmati mobilnya 1 tahun. Lalu yang keenam, kami juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Mitsubishi terbaru, cukup hubungi Hulia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kami juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu memikirkan untuk biaya servis mobil Mitsubishi barunya, karena kami sudah gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Mitsubishi melalui Hulia, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating secara langsung tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, Bapak Ibu bisa hubungi Hulia langsung, nanti akan Hulia siapkan unit test drive-nya. Dan jika Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya ke Hulia, nanti Hulia akan bawakan unit test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu yang ingin membeli unit Mitsubishi, jangan lupa hubungi Hulia ya.
Jangan membeli Mitsubishi sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Hulia. Ingat Mitsubishi, ingat Hulia. Ya, tadi kita sudah menyimak info promo-promo menarik dari Kak Hulia, salah satu sales marketing dari Mitsubishi Sun Motor Fatmawati. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Mitsubishi nanti bisa konsultasi langsung sama Kak Hulia. Nomornya kita taruh di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk expander dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar ya. Apa saja sih yang diubah pada Mitsubishi Expander Exit Tourer NIK 2026 ini? Kita lihat dari tampilan depannya sebenarnya ini tidak ada perbedaan ya. Seperti desain grillnya ini juga masih sama modelnya dynamic seal di finishing warna hitam glossy di tengah. Ada aksen warna silver di bagian atasnya. Di kanan kirinya ada model bumerang yang di finishing warna chrome atau model dinamiknya. Lengkap dengan emblem Mitsubishi di bagian tengahnya. Tidak ada kamera depan dan tidak ada sensor depan juga untuk yang tipe Exit ini. Kemudian tidak ada ADAS juga di bagian atasnya. Dan lampu-lampunya pun juga masih sama, di mana untuk lampu senjanya dia di bagian atas sudah LED, tapi lampu standnya masih halogen dan lampu utamanya sudah LED proyektor ya di bagian bawah berbentuk T-shape juga sama persis. Dan untuk yang Exit Tourer ini sudah mendapatkan fog lamp ya di kanan kiri pada bempernya, tapi masih halogen dengan bemper yang full di finishing warna hitam doff juga. Secara keseluruhan ini tidak ada perubahan alias masih sama persis dari facelift terakhir NIK 2025-nya. Untuk mesinnya pun juga tidak ada perubahan, yaitu dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder AC dengan teknologi MyFact yang memiliki tenaga hingga 105 PS pada 6000 rpm dan memiliki torsi maksimal di 141 Nm pada 4000 rpm berpenggerak roda depan. Jadi memang mesinnya masih sama, tidak ada perubahan, termasuk pada kap mesinnya juga masih mendapatkan peredam. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Pada kaki-kakinya juga tidak ada perubahan, dibekali dengan velg racing two-tone polish R17 dengan profil ban di 205/55. Sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC dan Hill Assist untuk keamanan pengeremannya juga. Lalu di bawah pintu-pintunya dia juga ada set skirt atau body kit samping. Ini juga masih sama warna dasar atau warna hitam. Untuk spionnya ini housing atau covernya di finishing warna body dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, bahkan sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Tidak ada katalang air sama ya di kaca sampingnya ini. Door handle-nya di finishing warna body juga model tarik dan tentunya sudah ada tombol smart entry karena sudah keyless atau kunci smart entry. Kemudian untuk door handle belakangnya juga sama model tarik warna body, belum ada perubahan. Dan untuk roda belakangnya dia juga masih pakai rem yang tromol sama kayak facelift terakhirnya. Secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya ini juga belum tampak ada perubahan dibandingkan dari facelift terakhir di 2025-nya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga ada shark fin antena warna body, kemudian ada high mount stop lamp di bagian atas ini tanpa tambahan spoiler ya, dan kacanya juga belum anti embun dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di tengah ada logo Mitsubishi dan di bawahnya juga ada kamera belakang. Serta di bumper bawahnya juga ada 2 titik parkir sensor untuk keamanan belakangnya. Jadi ada parkir sensor dan ada kamera belakang. Lalu bumpernya full warna hitam dari kanan ke kiri dengan tambahan lampu reflektor pada kanan kirinya model horizontal. Dan untuk lampu-lampunya ini sama persis juga modelnya bumerang, di mana untuk lampu malam, lampu rem dan juga lampu mundurnya semuanya sudah LED, kecuali lampu seinnya masih halogen. Dan sedikit beda itu pada emblemnya ya. Ada emblem expander di bagian kiri berwarna chrome, tapi di bagian kanannya sekarang kosong, sudah tidak ada emblem Exit dan tidak ada stiker Tourer. Itu adalah improvement atau sedikit pengurangan dari Expander Exit Tourer NIK 2026 terbaru ini. Dan yang menarik dari Expander Exit Tourer ini, di bawah juga masih memberikan ban cadangan. Jadi teman-teman bisa pakai ketika lagi bocor di tengah jalan, seandainya jauh dari bengkel, teman-teman bisa ganti sendiri ya, dan tentunya ini akan memberikan rasa aman juga. Jadi secara total di bagian belakang masih sama persis, kecuali ada pengurangan di emblem Exit dan stiker Tourernya aja. Untuk kuncinya juga masih sama ya, jadi sudah keyless atau smart key, ada tombol lock dan unlock di bagian depan remote-nya ini, dan di belakangnya ada logo Mitsubishi kecil ya. Jadi kalau keyless kayak gini teman-teman nggak perlu keluarin kunci, cukup di kantong. Kalau misalkan mau ngunci, tekan tombol yang di door handle aja, nanti spionnya akan terlipat dan nyala lampu sen karena sudah auto folding. Artinya ini sudah terkunci, dan saat kita buka kunci-kuncinya, cukup tekan tombol juga, dan ini spionnya juga akan membuka secara otomatis. Sekarang kita lihat
Apakah ada perubahan di interior dalamnya? Kita bongkar. Depannya ini tampak tidak ada perubahan, didominasi warna hitam dengan full banat plastik semuanya, dan ada warna-warna silver, motif karbon. Untuk armrestnya juga masih banat plastik, lengkap dengan laci kecil di sini. Ada tombol-tombol power window, lengkap dengan tombol central lock-nya juga, dan door handle-nya sudah di finishing warna chrome ya untuk yang tipe Exit ini. Dan di bawah ada speaker untuk pintu kanan kiri, untuk speaker utamanya ada satu cup holder dan dua door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam, nuansa dashboardnya secara desain tidak ada perubahan juga dari terakhir facelift 2025-nya. Jadi memang masih sama, cuman kelihatan sedikit ada perubahan di bagian frame dari head unit audionya yang nanti akan kita bahas. Di bagian pojokan kanan, dia juga ada tweeter atau speaker tambahan. Di bawahnya untuk isi chassis-nya juga ada aksen-aksen warna chrome atau silver. Kemudian ada tombol untuk menghidupkan mesinnya juga sudah smart button. Lalu ada tombol untuk pengaturan spion termasuk untuk melipat, dan ada tombol traction control atau tombol VSC ya. Dan di bawahnya menariknya ada laci penyimpanan kecil juga, dan di paling bawahnya ada pedal gas dan rem saja karena yang kita bongkar adalah yang tipe CVT-nya. Untuk bahan joknya di sini masih sama, masih bahan fabric warna hitam dengan motif-motif di bagian tengahnya. Tidak ada airbag juga di bagian jok depan ini, jadi memang airbagnya hanya 2 di bagian depan. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini masih manual, dan untuk yang tipe Exit sudah ada pengaturan untuk ketinggian joknya juga ya. Jadi bisa diatur naik turun secara hidrolik atau manual dengan model puter seperti ini. Kemudian di bagian depannya ini untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya masih sama, modelnya 3 spoke ya, belum dilapis kulit, ada motif di kanan kirinya dan full warna hitam kecuali di tengahnya ada logo Mitsubishi berwarna chrome, dan tentunya sudah dilengkapi dengan airbag juga. Dan di kanan dia ada tombol-tombol untuk ngangkat telepon, voice command, dan kirinya untuk pengaturan head unit audionya atau audio steering switch-nya. Dan untuk setirnya ini yang tipe Exit pun dia sudah bisa diatur naik turun ataupun maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik. Ada pengaturan lampu-lampunya di sebelah kanan, ini dia standar ya, termasuk ada fog lamp-nya, dan di kirinya untuk pengaturan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk hidupan mesinnya sama seperti yang sebelumnya juga, yaitu sudah keyless, jadi cukup injak rem dan tekan tombol start engine-nya yang di bagian kanan. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, tampilan dari speedometernya masih sama juga. RPM dan kilometernya dia masih model jarum, tapi sudah cukup timbul gitu ya, atau modelnya sudah 3D dengan aksen-aksen warna chrome sehingga kelihatan cukup elegan dengan MID yang sudah digital juga nih. Jadi walaupun memang ini masih standar gitu ya, setidaknya dari desainnya sudah cukup modern. Bahkan ini pernah dipakai untuk expander tipe Ultimate. Jadi memang di speedometernya tidak ada perubahan. Di bagian tengah untuk head unit audionya, ini dia tampilan dari frame-nya agak berbeda ya. Jadi kayak terpisah, ada garis di bagian tengahnya. Jadi memang ini kayaknya head unitnya diganti. Tapi secara fitur-fitur ini sudah cukup lengkap ya, karena sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, bisa koneksi ke telepon, USB, kemudian pengaturan. Dan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur, dia sudah dilengkapi juga dengan kamera belakang. Kemudian di bawahnya kisi chassis-nya ada list-list warna silver, lengkap dengan tombol untuk pengaturan lampu hazardnya masih sama, pengaturan AC-nya juga masih sama. Dia analog ya, modelnya putar-putar seperti ini, baik untuk pengaturan suhu, kipas, dan juga arah semburannya bisa ke badan ke kaki. Dan ada tombol untuk rotasi udaranya juga. Di kiri ada laci penyimpanan yang cukup besar, tertutup. Di atas penyimpanan terbukanya cukup panjang. Di atas ada ornamen list warna silver dengan motif-motif karbon ya. Lalu ada airbag juga untuk penumpang depan. Di pojokan ada tweeter, dan di sisi AC sebelah kiri juga ada aksen-aksen warna silver atau chrome-nya juga. Kemudian di bagian tengah sini ada satu power outlet, ada port USB, sama ya, ada laci kecil dan laci terbuka tanpa wireless charger. Lalu untuk transmisinya, dia CVT tentunya sama kayak yang lain dengan ornamen warna hitam glossy, lengkap dengan list-list warna chrome atau silver juga, sehingga di tengah ini pun dia juga nggak ketinggalan dari tipe Ultimate-nya ya, terlihat elegan juga. Rem tangannya juga masih sama, ini masih model tarik, gagangnya cukup besar seperti ini ya dengan tombol warna hitam, ada 2 cup holder juga di sini. Lalu ada konsol box tapi cukup rendah ya, nggak bisa jadi armrest. Kalau dibuka untuk boxnya ini cukup besar dan cukup dalam ya, jadi buat penyimpanan tentunya sangat berguna banget. Di bagian atas juga masih sama, spion dalamnya standar, ada lampu cabin juga standar juga ya, warna kuning. Lalu untuk sun visornya di bagian kanan dia tidak ada kaca, tapi di kirinya ada kaca yang sudah bisa dibuka tutup ya, tapi tidak ada lampu tambahannya.
Dan di bagian atas penumpang depan juga masih mendapatkan pegangan tangan yang retract untuk penumpang depannya. Untuk seatbeltnya 3 titik penguncian ya, kanan kiri ini sudah proteksional dan force beater, dengan headrest di atas jok juga sudah adjustable, tentunya masih bahan fabric, tapi bahannya sebenarnya yang tipe Exit ini cukup halus juga ya, sama kayak yang di tipe Ultimate juga. Cuman sekali lagi dia tidak ada airbag di bagian jok ataupun di pilar-pilar, karena airbagnya hanya 2 di bagian depan aja. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya. Door trim di baris keduanya juga tampak tidak ada perubahan, didominasi warna hitam kayak depannya juga full bahan plastik termasuk armrestnya, dan sedikit ada warna silver, motif-motif karbon juga ya. Door handle-nya di finishing warna chrome, kemudian di sini ada laci kecil dan ada tombol power window. Di bagian bawah ada speaker 1 untuk pintu kanan kiri, ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Xpander Exit Tourer yang sudah ada improvement ya untuk di 2026-nya untuk NIK terbarunya ini. Dimana untuk ruang cabinnya tentunya tidak ada perbedaan ya, masih cukup luas ngomongin Xpander ini di bagian lutut dengan jok yang sudah dimundurin. Headroomnya juga tinggi, dari tinggi saya 167 masih 10 jarian lebih. Ada pegangan tangan retract di kanan kiri, ada blower AC 4 juga sama dengan pengaturan di bagian kanannya dengan tombol yang cukup elegan. Dan di sini juga ada lampu cabinnya juga masih sama warna kuning juga. Seatbeltnya di sini 3 titik penguncian semuanya, termasuk kalau misalkan ada penumpang di tengah, dia ada seatbelt dari atas ini juga 3 titik. Headrestnya juga ada 3, semuanya sudah adjustable. Dan kalau lagi duduk berdua atau sendiri, bisa diturunin di bagian tengahnya menjadi armrest, lengkap dengan 2 cup holder juga di bagian tengahnya. Ada isofix sama juga, kemudian di depan juga ada kantong-kantong ya. Dimana untuk di bagian kanannya dia hanya di bawah, tapi untuk di bagian kirinya dia bersusun atas dan bawah. Dan di bagian tengah, improvement ini juga tidak dikasih colokan lagi ya. Jadi memang belum ada colokan di baris keduanya juga. Untuk masuk ke interior baris ketiganya juga sama, pelipatan jok tengahnya sekali jebretan seperti ini ya. Jadi aksesnya cukup luas, kita masuknya jadi mudah. Dan di baris ketiganya ini memang tidak ada perubahan dimensi juga, sandarannya bisa dimiringin seperti ini juga ya. Jadi di sini agak lega sedikit, dan ini juga masih bisa dimajuin sedikit gitu ya kalau memang perlu lebih lega. Kemudian secara dimensi memang ini untuk 2 orang dewasa ya, kalau 3 agak sempit. Kemudian ada 2 headrest yang sudah adjustable dengan jok sama kayak depannya, ada motif-motif di tengahnya dengan fabric yang cukup halus. Lalu di bagian kanan kirinya ada seatbeltnya hanya 2 ya, jadi 3 titik penguncian. Ada laci penyimpanan juga termasuk cup holder, ada laci kecil di atas lengkap dengan 1 power outlet. Jadi di baris ketiganya sudah ada power outlet yang tidak dimiliki baris 2-nya. Dan di bagian atas menariknya juga masih mendapatkan pegangan tangan yang mungkin jarang ditemukan di para kompetitornya. Untuk buka bagasinya juga sama, masih manual dari belakang seperti ini ya. Hidrolik akan terangkat ke atas, bagasinya dimensinya sama, tidak ada perubahan juga. Dan kalau teman-teman perlu bagasi yang luas, pelipatan jok baris ketiganya juga sama. Bisa 50% seperti ini, atau bisa dua-duanya ya, kanan kiri terlipat hampir rata dengan lantai seperti ini. Ada tempat-tempat penyimpanan terbuka di kanan kirinya, tapi tidak ada lampu penerangan ya di bagian bagasi. Kemudian kalau kita buka karpet bawahnya, ini menariknya masih ada box 3 juga kayak yang sebelumnya. Jadi bisa untuk menyimpan barang-barang kecil termasuk toolkit seperti ini juga ya. Tapi untuk toolkit standarnya itu menariknya kalau Xpander sudah ada tempatnya sendiri di bagian kanan ini, yang tentunya kelihatan praktis dan kelihatan rapi, sehingga kita mudah untuk mencari toolkitnya di mana. Kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari Mitsubishi New Xpander Exit Tourer Improvement 2026 ya. Jadi memang ada beberapa perubahan yang memang nggak banyak sebenarnya, yaitu ada pengurangan untuk emblem di bagian belakangnya, untuk logo dari Exit Tourer-nya sekarang sudah nggak ada. Tapi head unitnya dia dirubah, memang secara frame kelihatannya lebih kecil, tapi fitur-fiturnya lebih lengkap karena sudah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, dengan improvement ini, menurut teman-teman, apakah Mitsubishi Xpander Exit Tourer yang sekarang ini jauh lebih worth it untuk dimiliki dibandingkan yang sebelumnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah.
Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Mitsubishi Expander ini ataupun Mitsubishi tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung konsultasi sama Kak Aulia. Nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri aja. Kira-kira apakah teman-teman bisa mendapatkan harga spesial, potongan diskon untuk model terbaru dari Expander Exit Tourer ini, atau mungkin teman-teman pengen konsultasi kreditnya, atau teman-teman pengen tahu juga secara fisik seperti apa sih unitnya, bisa datang ke showroom. Nanti janjian langsung sama Kak Aulia, hubungi di nomor yang ada di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sumber dari Kacamata di Pras. Jika ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan beruskan di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.